Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami boleh menikmati hari yang baru. Kami bersyukur dapat menikmati kasih-Mu melalui udara yang dapat kami hirup. Pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami sekali lagi untuk kami kerjakan. Terima kasih. Dan saat ini untuk memulai segala sesuatunya kami rindu berdiam dengan Engkau, menikmati kasih-Mu dan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami secara pribadi, dan biarlah kami menerima pesan itu dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini terambil dari Kejadian 48 ayat yang ke-19. Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa." Kejadian 48 ini menggambarkan tahap akhir kehidupan Yakub pada usia 147 tahun. Usianya relatif lebih pendek dibandingkan nenek moyangnya. Abraham 175 tahun, sedangkan Ishak 180 tahun. Namun, nilai hidup seseorang bukan diukur dari lamanya ia hidup, melainkan dari apa yang ia wariskan bagi keturunannya. Maka itu adalah penting bagi kita untuk belajar dari Yakub tentang apa yang ia wariskan kepada anak dan cucunya. Pertama, Yakub mewariskan identitas perjanjian. Ia mengangkat Efraim dan Manasye sebagai anaknya sendiri, menempatkan mereka sejajar dengan Ruben dan Simeon, sehingga masing-masing kelak menjadi satu suku penuh di Israel. Dengan ini Yakub memastikan bahwa karya Allah melalui Yusuf yang diselamatkan, diangkat dan dipakai di Mesir masuk penuh ke dalam struktur umat perjanjian. Warisan Yakub bukan hanya tanah dan kedudukan, tetapi memastikan bahwa generasi berikut tetap berada di dalam garis janji Allah. Kedua, Yakub mewariskan pengakuan iman. Dalam berkatnya ia bersaksi, "Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Malaikat yang telah melepaskan aku dari segala malapetaka, kiranya memberkati anak-anak ini." Di ujung hidup, ia tidak menonjolkan keberhasilannya, melainkan kesetiaan Allah yang menuntun, melindungi, dan memeliharanya melalui segala jatuh bangun. Inilah teladan bagi keturunannya, melihat hidup sebagai perjalanan yang digembalakan Allah, bukan sebagai hasil usaha diri semata. Ketiga, Yakub mewariskan cara pandang kepada rencana Allah. Dengan sadar ia menyilangkan tangan, menempatkan Efraim si bungsu di bawah tangan kanan dan Manasye si sulung di bawah tangan kiri sambil berkata, "Aku tahu anakku, aku tahu." Ia mengajarkan bahwa rencana Allah tidak selalu mengikuti pola manusia. Hak sulung bisa dibalik, yang kecil dapat dijadikan besar. Warisan ini menolong anak cucu belajar tunduk pada kedaulatan Allah, bukan terikat pada urutan dan tradisi semata. Dengan demikian, Kejadian 48 ini memperlihatkan bahwa warisan terbesar Yakub bukan umur panjang atau kekayaan, melainkan identitas sebagai umat perjanjian. Iman kepada Allah Sang Gembala dan kepekaan menerima rencananya yang sering menyilangkan tangan di atas rencana kita. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita wariskan? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk teladan kehidupan Yakub. Di akhir kehidupannya dia menceritakan perjalanan kehidupannya dan bagaimana ia dapat mewariskan imannya, mewariskan cara pandang terhadap rencana Allah kepada anak dan cucunya. Kami juga ingin hidup demikian Tuhan. Meskipun ada jatuh bangun, kami tahu disitulah cara Engkau mengajar kami, sehingga kami dapat mengajarkan dan menyampaikan kepada anak cucu kami sebagai warisan iman yang kami dapat berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk karya, kesetiaan, dan
kasih yang selalu Engkau nyatakan bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.